Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Remira Studio, para subscriber, penonton setia, dan mungkin yang baru datang berkunjung di Remira Studio. Mohon maaf sekali ini sudah lama Remira tidak rekaman tentang Odoo ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan Odoo kita kali ini di bulan November 2023 kemarin, tepatnya tanggal 8, Odoo sudah launching yang versi terbaru, yaitu Odoo 17. Dan ini alhamdulillah juga Remira Studio sekarang sudah berstatus partner ya. Jadi nanti teman-teman kalau yang mau implementasi Odoo dengan versi Odoo Enterprise bisa order lisensi di Remira Studio ya. Ini ada kontaknya jika teman-teman mau mengkontak kami ya. Nanti untuk kebutuhan perusahaan, mungkin UMKM boleh ya, mau implementasi dengan versi enterprise boleh ya. Nah, kalau sekarang juga hitungannya sudah per user, sudah enggak hitungan modul lagi, jadi sudah lebih hemat lah dari biaya lisensinya. Oke ya teman-teman, kita sekarang coba akan setting untuk Odoo 17 nya itu. Ini ya yang lagi rame dibahas, itu kita akan membahas saldo awal itu bagaimana caranya ya. Nah, kebetulan karena saya juga baru install Odoo nya, mari kita install dulu beberapa aplikasinya ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah teman-teman, ini saya tadi di langkah sebelumnya sudah install beberapa modul, diantaranya modul sales, purchase untuk pembelian, inventory untuk pergudangan, accounting, dan di sini saya tambahin manufaktur ya. Ini defaultnya sekarang kalau install modul employee ikut ya, discuss juga ikut. Ya udahlah, biarin apa adanya. Nah, ini di sini ada keterangan warning database akan expire dalam 1 bulan lagi. Ini karena saya pakai yang versi enterprise database trial ya. Saya install di lokal saya menggunakan Docker ini tadi ya, yang udah tadi dijelaskan di langkah sebelumnya. Oke, sebelumnya kita setting yuk nama company-nya ya. Kita setting nama company itu ada di sini ya tadi, di menu setting ini. Kemudian kita ke company. Nah, ini company ya, update info. Misal saya tambahkan ini ya, RT 01 RW 030 Kelurahan Karangreja Cikarang Utara. Bagi teman-teman yang sekitaran Bekasi Cikarang mau main boleh ya, ini alamatnya Remira Studio ya. Bekasi. Nah, nomor teleponnya yuk kita ganti 0812937724. Nah itu ya, logo udah ya, colornya udah ini aja lah ya. Terus kita pilih layoutnya ya. Layoutnya di mana nih? Nah, ini dia ya, layout ya. Misal saya pakai yang mana, yang box ya, box apa ball, mana yang box ya, kasih backgroundnya. Nah gitu ya. Nah seperti ini cukup sih kali ya. Coba kita lihat profilnya seperti apa. Oh, masih berantakan ya. Nah, ini cara fix ininya. Kita akan setting report URL nya dulu. Caranya bagaimana ya? Di setting juga aktifkan mode developer ya, mode debug. Kemudian tunggu ya, lagi loading, sorry. Refreshnya lama ini kalau Docker desktop, nggak apa-apa lah. Nah,
Ini sudah mode debug, kita ke technical, terus pilih ini ya, sistem parameter. Nah kemudian di sini, nah ini saya copy ya. Nah saya buat baru, namanya report.url. Nah ini portnya bener, cuma lokal hostnya kita ganti IP lokal laptop saya, atau mungkin nanti kalau di server diganti IP public servernya ya. Kita lihat di command prompt ya berapa IP-nya. IP config ya, berapa IP-nya nih? Oh ini ya, yang 16 ya, lokal kan. Ini bener ya. Oke, saya copy. Ini copy kok nggak mau. Nah kita taruh di sini ya. Oke, simpan. Kemudian kita coba lagi ya, layoutnya sudah sudah benar belum. Konfigur, kita download lagi ya, apakah sudah rapi ya, kita lihat di sini. Nah kita buka, nah ya udah rapi ya, kayak gini ya, udah nggak berantakan kayak tadi. Oke. Ini langkah yang pertama. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya untuk persiapan awal saya dalam tahap implementasi terutama ya, saya akan menentukan definisi COA ya, chart of account yang dipakai, karena memang ini kalau di Odoo jantung ya, berarti kita langsung ke accounting ya. Di sini kebetulan ini sudah saya buat bank satu ya, jurnal bank satu. Nah COA-nya itu di sini saya akan contohkan begini ya. Notepad-nya mana nih? Notepad. Nah, jadi kita akan opening balance apa ya, untuk perusahaan dagang. Nah, nanti ke apa, pakai 3 kategori aja ya, kategori makanan, kategori minuman, kemudian kategori apa ya, mungkin makanan olahan, itulah ini ya, base nya dari 3 kategori ini. Nah di sini kita lihat apa ya, ini cache nya akan saya buang lah, yang cukup saya pakai satu aja maksudnya. Jadi di jurnal cache nya itu yang dipakai nomor berapa ya defaultnya ya, tapi sebelumnya ini kita kasih pembeda dulu ya. Ini adalah bank, nah ini juga punya bank, ini punya cash ini ya, cash ya, simpan. Terus jurnal cash itu pakai yang nomor 2, kita ganti aja yang nomor 1 lah ya, nomor 1. Kemudian ini bisa kita hapus nih yang nggak dipakai ya, action delete. Oke, misal ini juga cash in hand juga kita nggak perlu lah, cukup satu jurnal cash misalnya. Nah ini kas besar nggak apa-apa lah, ini ya sekedar contoh. Nah di sini juga kita kasih nama ya, kas besar gitu ya. Nah terus BNI nya ada di nomor 5 ya, yang ini ya, berarti gini ya, BNI gitu ya. Nah simpan, ini nggak perlu, kita hapus saja ya. Oke lah, nggak apa-apa kok, pertanyaan sekarang jadi panjang ya kayak gitu, biarin lah.
Oke, kemudian apa namanya, untuk akun receivable kita rename aja ya, jadi misal piutang dagang gitu ya. Oke, ini nomor-nomor kalau mau teman-teman edit sesuai di perusahaan teman-teman bisa ya. Nah, kemudian hutang dagangnya itu ada di kepala 2. Nah, receivable ini kita ganti ya, hutang dagang gitu. Oke, nah 3 kategori ini kita buatkan dulu. Duplikat dari ini ya, employee, duplikat tanpa allow reconciliation. Nah, terus kita ganti begini, persediaan makanan ya, terus kita duplikat lagi, diganti menjadi persediaan minuman, terus kita duplikat lagi jadi persediaan makanan olahan. Nah, untuk handle input output pergerakan barang, saat inputnya saya akan taruh di current asset. Saya duplikat ini input, ini untuk outputnya ya. Nah, nanti di mana nyetingnya nanti pas bikin kategori kita lihat ya. Nah, ini misal goods in transit. Nah, jadi ini persediaan kita, ini allow reconciliation ya, persediaan kita yang keluar tapi kita belum terbitkan fakturnya. Nah, untuk persediaan kita yang masuk dari pembelian tapi fakturnya belum dibuat, kita tambung di sini deh. Saya duplikat dari interim stock aja ya, interim stock. Oh, dari sini lah, customer deposit, duplikat. Nah, ini dicentang. Kalau reconciliation-nya misal di sini namanya penerimaan belum difaktur. Nah, kemudian apa setelah akun persediaan, akun untuk in out di kategori, kemudian untuk akun penjualan di kepala 4, saya akan meneruskan dari bawaannya ini ya. Ini untuk jurnal invoice customer ya, jadi saya ganti aja bahasa Indonesia lah ya, pendapatan usaha misal gitu ya. Nah, kemudian duplikat di sini, jadi penjualan makanan, ikutin nama persediaannya tadi ya. Nah, terus penjualan minuman. Nah, kemudian penjualan apa nih, makanan olahan ya. Kemudian untuk inventory loss ya, sebelum inventory loss kita buat HPP nya dulu ya. Di sini berarti harga pokok penjualan, ini untuk jurnal bill vendor ya. Nah, dari sini kita duplikat, jadikan HPP dari persediaan ini. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi kalau teman-teman lihat settingan ini itu ada di sini ya. Nah, jurnal sales. Nah, ini ya pendapatan usaha, sama yang vendor bill dia di harga pokok penjualan ya. Tadi kan kita udah ganti. Nah, kemudian kita teruskan untuk yang minuman dan makanan olahan ya. Minuman, makanan
makanan olahan. Nah, kemudian untuk inventory loss atau penampung selisih persediaan, nanti kita juga pakai sebagai jurnal pembalik saat saldo awal atau opening balance. Jadi saya buat untuk inventory loss-nya juga di kepala 5 tapi pakai 52 saya duplikat dari sini. Nah, ini saya ganti menjadi 52. Ini ulang dari awal 10 ya. Ini tipenya biaya ya, expense. Nah, inventory loss makanan ini ya. Terus kita duplikat menjadi minuman. Kemudian kita duplikat lagi terakhir menjadi apa itu, makanan olahan. Oh ya, saya ada yang lupa teman-teman. Untuk VIP nya ya, work in processnya kita belum bikinin ya, kita buatin di current asset juga ya. Mana tadi? Nah, berarti saya duplikat dari ini aja lah ya, untuk internal sheet dia 200 ya. Ini nggak usah rekonsil nggak apa-apa. Terus ini saya beri nama, kalau enggak pakai bahasa Indonesia, persediaan dalam proses produksi, itu aja. Kemudian apa ya, untuk inventory adjustmentnya juga kita buatin ya. Kepala 5-nya tadi mana? Nah, ini saya buatin di sini ya, inventory adjustment. Oke. Terus di mana kita pakai akun-akun yang kita setting ini tadi? Untuk kas dan bank kan sudah kita pakai di sini ya. Nah, untuk yang akun-akun tadi kita pakai untuk membuat kategori produk ya. Kita ke modul inventory, kemudian ke produk kategori, kemudian kita pilih baru, yuk ya. Di sini misal namanya ya, persediaan makanan. Nah, terus costing metodenya pakai average aja ya. Terus ini mana ya, nggak aktif ini. Persediaan makanan, ini penjualan. Wah, ada yang kurang. Terus harga pokok makanan kok hanya 2 ini ya, kenapa ini? Otomatnya di mana ini? Oke, sebentar. Ini kita taruh di sini. Oke, kita buat yang berikutnya lagi ya. Lagi penjualan olahan-olahan.
average, yang tadi belum average ya. Oh ya, ini minuman belum average ya. Oke, average. Nah ini akun input outputnya di mana ini? Kok nggak ada ya di versi 17 ini jadi. Oke lah, nanti kita selidiki. Nah kemudian yang inventory lossnya kita kayaknya ini belum di setting ya. Kita setting dulu ya, apa yang perlu di setting nih. Pertama itu satuan. Ini tracking, kalau nanti kita coba mau pakai tracking ya. Storage location ini ya. Nah terus apa lagi? Oke, ini dulu ya. Coba kita lihat settingannya sudah benar belum ya. Produk kategori. Nah kok belum ada juga ini. Ini root apa ini ya, root? Kok belum ada juga nih ya. Oke lah, kirim. Kita ke location dulu ya. Nah ini inventory adjustment. Iya, ini kok nomor akunnya jadi nggak ada ya. Waduh, nomor akunnya jadi nggak ada ya. Lokasi. Nah ini kan kita mau masukin yang sudah kita buat ya. Kok jadi nggak ada. Location barcode. Butuh aero bukan. Current stock bukan. Aduh, kenapa ini jadi nggak ada ini yang buat masukin akunnya. Waduh, bukan ya. Oke teman-teman, saya selidiki dulu ya kenapa ini kok jadinya nggak ada ya. Nanti akan kita lanjut di slide berikutnya. Ini kenapa nggak ada ya nomor akunnya berikut yang di produk kategori ini. Kenapa ini nggak ada akun input outputnya? Oke, nah saya selidiki dulu ya teman-teman. Kita lanjut nanti di slide berikutnya. Baiklah, setelah diotak-atik ternyata untuk menghidupkan atau mengaktifkan inventory valuation pada produk kategori, kita harus setting di modul akuntansi itu di bagian sini nih ya. Nah jadi di odok 17 ini kita kalau tidak mengaktifkan ini ya, automatic accounting, enable automatic accounting entries for stock movement. Nah ini kalau kita nonaktifkan maka nanti di sini dia tidak muncul ya. Misal saya buat tab baru ya. Nah terus kita cek di produk kategorinya. Nah ini ya, jadi karena tadi sudah saya aktifin ini bisa muncul. Nah coba sekarang kalau kita mau nonaktifkan ya, ini kita nonaktifkan, simpan. Oke, kalau sudah kita refresh di produk kategori, nah dia hilang tuh ya. Ini salah satu perbedaannya di auto 17 gitu ya. Oke, jadi kita hidupkan lagi ya karena kita mau mengisi nilai valuationnya di situ. Tadi mana aja? Jadi lupa nih. Nah ini di sini ya, stock valuation ya. Jadi kita aktifkan, simpan.
Nah kemudian yang di produk kategori kita refresh lagi muncul. Nah sekarang kita pilih yang automate, maka akan ada kolom untuk mengisi ya. Nah kita sesuaikan di sini stok personal akunnya di persediaan makanan. Nah ya, ini inputnya ke penerimaan belum difaktur, terus outputnya ke good in transit ya. Nah, ini juga sekarang ada tambahan di production account, kita masukkan di VIP. Udah kita share belum ya? Word oh belum dibikin, ya udah nanti aja lah. Nah kemudian yang di kategori selanjutnya apa nih, minuman ya. Minuman juga sama ya, di sini kita buat automate, terus ini kita rubah ke persediaan minumannya. Nah ini ya, ini juga. Nah di sini juga sama ya, ini ya. Jadi yang beda di sini dan di sini. Nah, satu lagi kita ke yang persediaan bahan olahannya ya kayaknya. Oh makanan olahan ya. Makanan persediaan makanan olahan lah ya. Ini juga sama, penerimaan, kemudian oke, sudah selesai nih untuk persiapan kita nanti akan melakukan saldo awal ya, upload saldo awal. Tinggal yang kurangnya kita akan definisikan master customer dan master vendor. Nah ini biar videonya nggak kepanjangan, nanti kita di sesi kedua ya. Untuk sesi pertama persiapannya sampai produk kategori dulu. Oke, sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.